Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan jurnal from lead halide perovskite to LED free metal halide perovskite and perovskite derivative, yang anggota kelompok kami akan menjelaskan. Yang pertama itu Aldi Trisetiawan Tasrif dengan NIM H0212111002, dan saya sendiri Jeddah Johan dengan NIM H0212111009, dan selanjutnya Salsabila Rasdin dengan NIM H0212111032. Kemudian ada Nurul Auliasari dengan NIM H0212111055. Dan yang menjadi pemateri pertama adalah saya sendiri. Yang saya jelaskan pertama itu yaitu latar belakang dari jurnal ini. Yang pertama itu timbal organik anorganik PB halida perovskite atau APB S3. Sel surya telah mengalami kemajuan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian rekor efisiensi konversi daya atau PCE sel surya perovskite PB halida telah meningkat secara signifikan dari 3,8% pada tahun 2009 menjadi 23,3% pada tahun 2018. Kemudian rekor PCE mini modul juga telah ditingkatkan menjadi 17,25%, mendekati modul fotovoltaik film tipis komersial. Kemudian sel surya perovskite PB halida memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin teknologi fotovoltaik generasi mendatang. Kemudian teknologi ini menawarkan biaya levelisasi energi atau LCOE yang relatif rendah, waktu tingkat atau EPBT, dan dampak lingkungan siklus hidup yang kecil. Kemudian pemrosesan solusi suhu rendah dan penggunaan lapisan penyerapan ultra ini menjadi faktor utama yang membuat teknologi ini layak untuk bersaing dengan teknologi fotovoltaik lainnya. Kemudian untuk gambaran umum dari penelitian ini itu pendekatan penggantian PB dilaporkan dalam literatur. Kemudian kategori pengganti PB ada dua, itu homovalen SNG dan heterovalen BI dan SB. Kemudian heterovalen dibagi menjadi pemisahan ion dan kekosongan yang dipasang. Kemudian homovalen menyebabkan ketidakstabilan, heterovalen mengurangi sifat elektronik. Kemudian perovskite bebas PB memiliki kinerja fotovoltaik yang lebih rendah. Selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan tentang properti fotovoltaik unggul dari timbal halida perovskite. Yang pertama itu koefisien penyerapan optik tinggi. Yang A, penyerapan optik yang tinggi pada sel surya film tipis. Penyerapan optik yang tinggi diinginkan untuk sel surya tipis yang efisien dan berbiaya rendah. APBS 3 menunjukkan koefisien penyerapan optik yang sangat tinggi. Kemudian B-nya itu mekanisme penyerapan optik terdapat pada gambar 2A di samping. Mekanisme penyerapan optik untuk bahan fotovoltaik generasi pertama, generasi kedua, dan perovskite menggunakan struktur pita skematik. Yang selanjutnya C, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan optik. Penyerapan optik pada semikonduktor ditentukan oleh elemen matriks transisi dan kepadatan gabungan JDOS. Generasi pertama memiliki penyerapan optik rendah karena sifat celah pita tidak langsung. Kemudian generasi kedua dan perovskite halida memungkinkan transisi antara TV pita karena sifat celah pita langsungnya. JDOS yang lebih tinggi pada MABL3 menghasilkan penyerapan optik yang lebih kuat daripada GAS terdapat pada gambar 2B, 2C, dan 2D. PCE maksimum untuk ketebalan tertentu, penyebab optik yang tinggi pada MABI3 menghasilkan PCE maksimum yang jauh lebih tinggi dibandingkan GAS, CS, dan CSTS. Selanjutnya efektif mass and solar film efisiensi. Yang pertama itu massa efektif kecil untuk elektron dan lubang sangat diinginkan untuk menghasilkan solar film tipis polikristalin yang efisien sel. Kemudian massa efektif pembawa yang lebih kecil menyebabkan mobilitas pembawa yang lebih tinggi, panjang difusi pembawa yang lebih lama, dan rekombinasi non radiaktif yang lebih sedikit. Kemudian tepi dari orbital P menunjukkan massa efektif yang lebih besar daripada orbital X yang lebih terdelokalisasi. Kemudian meski tepi pita kondusi berasal dari orbital P6P, APBX3 menunjukkan massa efektif elektron kecil karena SCOC yang kuat. Kemudian pengendalaan SCOC menyebabkan peningkatan di superfisi pita, menurunkan massa efektif elektron dan lubang. Kemudian perhitungan menggunakan GGA tambah SCOC menunjukkan penurunan signifikan dalam massa efektif elektron dan lubang. SCOC yang kuat di APBX3 merupakan keunggulan unik dalam mencapai massa efektif pembawa kecil. Selanjutnya,
Uh, yang ketiga itu toleransi catat yang sangat baik. Cacat memiliki peran penting dalam kinerja perangkat film tipis. APBX memiliki toleransi cacat unik dengan sebagian besar cacat menghasilkan tingkat dangkal, kemudian pembentukan polaron besar pembawa foto generasi mencegah rekombinasi non radioaktif dan cacat bermuatan, kemudian faktor seperti simetri kristal yang tinggi, orbital PB6P yang tidak aktif, kemudian pasangan Lone-Pair PB6S sifat ionik dan ukuran atom yang besar berkontribusi pada toleransi cacat yang baik. DFT digunakan untuk mempelajari cacat titik intrinsik dalam MA PBI3 dan cacat tingkat dangkal mendominasi dalam MA PBI3. Membentuk palaron besar dalam skala waktu subdetik yang mengurangi hamburan dengan catatan bermuatan foto optik longitudinal. Pembentukan palaron terutama dipengaruhi oleh mode optik subkisi timbal Halidah. Selanjutnya, yang terakhir itu dari yang saya jelaskan, dimensi elektronik tinggi. Dimensi elektronik adalah faktor yang penting dalam menentukan sifat optoelektronik pada semikonduktor. Dimensi elektronik ditentukan oleh konektivitas orbital elektronik termasuk vita konduksi dan vita valensi. Dimensi elektronik lebih baik dalam menjelaskan sifat fotovoltaik pada perovskit Halida dan penyerapan fotovoltaik lainnya. Penyerapan fotovoltaik yang menjanjikan memiliki dimensi elektronik tinggi seperti perovskit PB Halida. Beberapa penyerap dapat dijelaskan dengan dimensi struktural, namun hubungan antara dimensi elektronik dan struktural penting. Saat dimensi struktural berkurang, dimensi elektronik juga menurun dan sifat fotovoltaik memburuk. Pentingnya dimensi elektronik dalam mencari penyerapan fotovoltaik efisien seperti bahan penyerap surya utama saat ini seperti SI, GAS, CDT, dan CGS, dan MA, PBL. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Auliasari dengan akhiran NIM 055. Nah, di sini saya akan membahas mengenai dimensi elektronik tinggi. Nah, dimensi elektronik merupakan faktor penting yang menentukan sifat optoelektronik semikonduktor. Nah, dimensi elektronik ditentukan oleh konektivitas orbital elektronik yang terdiri dari bagian bawah pita konduksi dan bagian atas pita valensi. Kemudian dimensi elektronik lebih baik daripada dimensi struktural konvensional untuk menjelaskan sifat fotovoltaik seperti celah pita, mobilitas pembawa, tingkat cacat, dan kinerja perangkat dari semua perovskit Halida yang dilaporkan dan penyebab fotovoltaik lainnya. Diusulkan bahwa penyebab fotovoltaik yang menjanjikan harus menunjukkan dimensi elektronik yang tinggi, seperti kasus bahan penyerap sel surya utama saat ini termasuk perovskit PB Halida. Nah, perlu dicatat bahwa untuk banyak penyerap, sifat optoelektroniknya dapat dijelaskan oleh dimensi struktural konvensionalnya, karena korelasi yang kuat antara dimensi elektronik dan strukturalnya. Sebagai struktural dimensi berkurang, dimensi elektronik umumnya menurun dan properti fotovoltaiknya terkait memburuk. Next. Nah, terlihat pada gambar, ini merupakan gambar dimensi elektronik tinggi, di mana gambar A merupakan struktur kristal, gambar B merupakan struktur pita. Nah, pada gambar C itu merupakan spektra koefisien serapan optik dari sistem model hipotesis CS PBL3, CS2 PBL4, CS3 PBL5, dan CS4 PBL6. Kemudian gambar D merupakan struktur kristal dari 3D CS2 PBL PBL6 dan 3D CS2 SR PBL6. Nah, gambar E merupakan struktur pita dan gambar F merupakan peta densitas muatan terkait VBM dan CBM pada bidang 100 CS2 PB PBL6 kiri dan CS2 SR PBL6. Next. Nah, adapun potensi pengganti timbal. Nah, di mana pengganti timbal dengan elemen isovalen terbagi menjadi dua, yaitu unsur 4A2 dan unsur TM2 dan 2A2. Nah, unsur 4A ini merupakan timbal yang digunakan secara luas dalam perovskite halid logam karena memiliki sifat optoelektronik yang sangat baik.
Nah, pada dasarnya perovskit halida logam tradisional seperti perovskit timbal halida telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aplikasi fotovoltaik seperti sel surya. Namun karena adanya kekhawatiran terkait dengan keamanan lingkungan dan toksisitas timbal, penelitian telah dilakukan untuk mencari pengganti yang lebih ramah lingkungan. Nah, beberapa pengganti yang diusulkan untuk timbal dalam perovskit halida logam adalah elemen isovalen group 4A dari tabel periodik seperti germanium atau Ge, timah atau Sn, dan timbal atau Pb. Nah, ini karena mereka memiliki struktur elektronik yang mirip dengan timbal dan dapat menghasilkan perovskit halida logam dan sifat optoelektronik yang menarik. Nah, kemudian unsur TM2 dan 2A2 merupakan beberapa unsur transisi yang telah diteliti. Sebagai pengganti timbal dalam perovskit halida logam adalah Seng atau Zn, kalium atau Cd, dan merkuri atau Hg. Nah, unsur-unsur ini memiliki kemiripan struktural dan sifat optoelektronik dengan timbal, sehingga dapat digunakan dalam pengganti timbal dalam struktur perovskit. Sementara itu, unsur alkali tanah seperti kalsium, strosium, dan barium juga telah dipelajari sebagai alternatif untuk mengganti timbal halida perovskit halida logam. Namun penting untuk dicatat bahwa penggunaan elemen TM dan 2A ini sebagai pengganti timbal dalam perovskit halida logam masih dalam tahap penelitian. Nah, sekian materi dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penggantian timbal dengan unsur hidrokarbon. Struktur dimensi rendah. Nah, poin pertama itu mengenai variasi peroksid 0 dimensi A2B4X6. Di mana senyawa A2BX6 ini seperti A2SN, I6, ACSNA, CS2PDBr6, dan CS2TIBr6 yang telah diteliti sebagai pengganti potensial untuk peroksid halida timbal. Struktur ini berasal dari peroksid ABX3 dengan menghilangkan separuh kation pada situs B, sehingga menciptakan kosongan pada situs B. Kosongan ini menyebabkan variasi peroksid A2BX6 atau disebut sebagai peroksid ganda terurut kosongan. Meskipun memiliki oktahedra BX6 terselasi, sifat optoelektronik sinyal-sinyal ini berbeda dari peroksid halida ABX3. Nah, dapat terlihat pada gambar di situ bahwa PMS senyawa A2BX6 ini terdiri dari orbital XP yang tidak berdekatan menghasilkan massa efektif lubang MH yang cukup besar. Nah, adapun pada sifat optoelektronik dari sinyal A2BX6 memiliki perbedaan tertentu. Misalnya untuk CS2 SNI6 itu pelepasannya secara langsung dan terletak pada titik R. Tetapi transisi dari FBM ke CBM dilarang atau tidak dibolehkan oleh default. Untuk CS2 PDBR6 dan CS2 TIBR6, celah pita itu secara tidak langsung dengan FBM di titik R dan CBM di titik X. Namun celah pita secara langsung terletak di titik X dengan sedikit perbedaan ukuran dibandingkan dengan celah pita secara tidak langsung. Selain itu, sifat catat dalam sinyal-sinyal A2BX6 juga berbeda dari peroksid halida ABX3. Adapun gambar kedua itu menunjukkan spektra serapan optik dan PL atau photoluminescence dari CS2SNI6, CS2SNI6 dan CS2TIBR6 dengan celah pita berkisar antara 1,5 sampai 1,8 elektron volt. Adapun poin 2 itu mengenai senyawa A3BX6 yang dimana 0 dimensi itu non-perovskite atau dalam modifikasi dimmer. Dimana di sini telah dilakukan penelitian pada polymorphisme yang khas mengenai modifikasi dimmer dan modifikasi lapisan. Di mana modifikasi dimmer ini terdiri dari biosutra atau B2X9 yang berbagi secara terbalik secara perfilasi. Sementara modifikasi lapisan dapat dilihat sebagai peroksid berlapis dengan urutan kekosongan. Namun senyawa A3B2X9 dimensi 0 dimensi ini belum memiliki sifat optoelektronik yang tidak sesuai dengan aplikasi fotovoltaik karena dimensi struktural dan dimensi elektronik yang rendah. Nah, pada gambar di situ menunjukkan contoh CS3BI2I9 dengan celah pita tak langsung sebesar 2,10 elektron volt. Meskipun memiliki keterbatasan ini, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja sel surya berbasis A3B2X9 dimensi 0 dimensi. Namun ada beberapa studi telah digabungkan senyawanya itu seperti CS
3Bi2I9 dan Ma3Bi2I9 dalam struktur berpori teratur sebagai penyerap cahaya dalam sel surya. Adapun poin ketiga yaitu mengenai polymorfisme A3B2X9 dan peroksid lapisan berurutan vakansi yang muncul dari struktur kristal AbX3. Modifikasi lapisan ini menunjukkan stabilitas lebih baik dan karakteristik TPP yang lemah dibandingkan dengan modifikasi dimmer. Penggunaan kation aside yang lebih kecil seperti Rb atau NH4+ dapat mempengaruhi pembentukan peroksid lapisan yang diinginkan melalui proses solusi. Sel surya berbasis Rb3SB2I9 atau NH43SB2I9 menunjukkan peningkatan VOC dan PCE meskipun tetap pada tingkat yang rendah. Baik, itu materi dari saya berikan ke materi selanjutnya. Langsung saja, di sini saya Aldi Trisiton Tasrif dengan akhiran NIM 002. Nah, di sini saya sama halnya dengan pemateri sebelumnya, Salsabila Rasdin. Di sini saya akan membahas tentang penggantian timbal dengan unsur heterovalen. Nah, maaf ini salah judulnya, seharusnya 4.3, tapi tidak apa-apa karena sama halnya dengan pemateri sebelumnya. Nah, dalam upaya mencari pengganti timbal atau PB dalam sel surya perovskit halida timbal yang sedang berkembang, salah satu pendekatan yang menarik adalah penggunaan elemen heterovalen. Nah, elemen heterovalen adalah elemen yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi yang dapat ditunjukkan dalam senyawa kimia. Penggantian timbal oleh elemen heterovalen merupakan strategi yang diusulkan untuk mengurangi penggunaan timbal yang beracun dalam sel surya perovskit. Dalam konteks ini, elemen dengan bilangan oksidasi yang berbeda dapat digunakan sebagai pengganti timbal untuk membentuk struktur perovskit yang stabil. Nah, di sini saya kan pemateri sebelumnya membahas tentang struktur dimensi yang rendah. Di sini saya membahas tentang struktur dalam dimensi yang tinggi, yakni 3 dimensi. Nah, dalam penelitian ini, pembahasan mengenai penggantian Pb2+ pada perovskit halida oleh kation heterovalen seperti SN4+ dan Bi3+ dilakukan. Untuk menjaga netralitas muatan, rumus kimia AbX3 harus dimodifikasi menjadi A3B3 2X9 dan A2B 4X6 yang pada akhirnya menurunkan dimensi struktural dan elektronik dari bahan yang dihasilkan. Namun dalam mencari kandidat absorber fotovoltaik yang menjanjikan, penting untuk mempertahankan struktur perovskit 3 dimensi karena struktur kristal 3 dimensi adalah prasyarat untuk dimensi elektronik yang tinggi. Oleh karena itu, ada 2 pendekatan pemisahan ion yang diusulkan untuk penggantian heterovalen pada PB. Nah, pendekatan yang pertama itu pendekatan pemisahan anion. Nah, pendekatan ini di mana ada 2 anion diperkenalkan secara bersamaan untuk menjaga netralitas muatan dan struktur perovskit 3 dimensi. Dan pendekatan yang kedua itu ada pendekatan menggantikan setiap 2 PB dengan sebuah kation monovalen dan kation trivalen untuk membentuk perovskit dengan 2 kation B. Slide. Nah, di sini selanjutnya ada 3D AbCHX3 mixed anion perovskites. Nah, tadi yang disebutkan oleh San dan kawan-kawannya itu mengusulkan pendekatan anion split, di mana 2 anion, misalnya halogen dan chalcogen anion, diperkenalkan saat menggantikan Pb dengan unsur heterovalen untuk menjaga netralitas muatan dan struktur perovskit 3 dimensi. Mereka mempelajari serangkaian senyawa MaBiCHX2, CH sama dengan S, Se, Te, dan X sama dengan I, Br, dan Cl dengan menggunakan Bi sebagai contoh. Namun dalam studi yang dilakukan oleh Hong dan kawan-kawannya ini, kestabilan termodinamika dari perovskit AbCHX3 yang diusulkan untuk aplikasi fotovoltaik dievaluasi secara sistematis menggunakan perhitungan DFT dan reaksi padatan.
Nah, perhitungan menunjukkan bahwa sebuah perovskit AbCH(X3) yang diusulkan tidak stabil secara termodinamika. Mereka cenderung terurai menjadi fasa sekunder ternari dan atau binari atau teoritis dalam mensintesis senyawa AbCH(X3) yang diusulkan tersebut. Semua reaksi yang dicoba tidak binari dan ternari terpisah. Hasil ini menunjukkan bahwa karena ketidakstabilan termodinamika, perovskit AbCH(X3) yang diusulkan tersebut mungkin sulit terbentuk dalam kondisi sintesis yang seimbang. Slide. Nah, selanjutnya ada 3D A2B IB2X6 halide double perovskites. Nah, halide double perovskites adalah senyawa kristalin dengan struktur kisi yang khas. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencari varian halide double perovskites dengan celah beta yang cocok untuk aplikasi fotovoltaik. CS2AGBIBR6 adalah salah satu halide double perovskite yang paling banyak diteliti. Senyawa ini memiliki celah pita tak langsung yang relatif besar, namun stabil terhadap panas dan kelembapan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengubah celah pita menjadi langsung atau mempersempitnya agar cocok untuk aplikasi sel surya tunggal. Beberapa pendekatan yang telah diusulkan meliputi penambahan elemen TI atau SB untuk mengurangi celah pita. Namun TI bersifat toksik, sementara SB hanya sedikit mengurangi celah pita. Perlakuan tekanan tinggi dan pengendalian susunan AGBI juga telah dipelajari, tetap masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Nah, berbasis CUI dengan celah pita yang lebih kecil. Namun, studi teoritis juga menunjukkan bahwa penggantian AGI dengan CU dapat menghasilkan halide double perovskite berbasis CUI dengan celah pita yang lebih kecil. Namun, masih ada tantangan dalam merancang senyawa yang stabil dengan sifat optoelektronik yang diinginkan. Secara keseluruhan, penelitian pada halide double perovskites menunjukkan potensi untuk aplikasi fotovoltaik. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencapai efisiensi dan stabilitas perangkat yang lebih baik. Mungkin itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, teman-teman. Baik, itulah presentasi beda paper dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.